Apakah ada bid'ah hasanah? Ada. Yang bilang ada bid'ah hasanah siapa? Imam Syafi'i. Saya katakan bahwasanya Al-Imam Nawawi membolehkan bid'ah hasanah. Al-Imam Al-Iz bin Abdissalam juga membolehkan bid'ah hasanah. Al-Imam Syafi'i juga membolehkan bid'ah hasanah. Tetapi bid'ah hasanah yang dimaksud oleh mereka, para imam, bukan yang dimaksud oleh masyarakat umum. Jawab. Bid'ah Anda? Bid'ah Anda? Enggak. Loh, berkendara itu bid'ah Anda? Enggak Enggak. bid'ah kan? Nah, itu udah. Cuma alatnya yang beda. Alat Rasulullah untuk berkendara itu kuda, keledai, onta. Nah, sekarang itu mau pergi naik, itu mau pergi haji naik onta. Yuk. Apakah ada bid'ah hasanah? Ada. Yang bilang ada bid'ah hasanah siapa? Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kalau ada dalilnya bid'ah hasanah, kalau tak ada dalilnya bid'ah dhalalah. Kalau ada dalilnya, maka bukan bid'ah lagi hukumnya, sahabatku semua. Ini yang kita pelajari, ini yang kita ketahui. Ada dalilnya dari Al-Quran ataupun dari hadis, maka ini bukan bid'ah lagi. Kata Imam Nawawi ada, kata Imam Izzuddin bin Abdul Salam ada, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ada. Jangan bilang kata Abdul Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Apakah benar ada, sahabatku semua? Apakah benar ada bid'ah hasanah? Seperti yang disampaikan tadi oleh Ustadz Abdul Somad. Beliau menyatakan tadi bahwa beberapa orang ulama menyatakan bid'ah hasanah itu ada, seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dan imam-imam yang lainnya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Secara makna, secara syar'inya, sahabatku semua, bid'ah ini maknanya adalah semua perkara baru dalam perkara ibadah, dalam perkara agama, seperti ritual, ibadah, amalan, semua perkara baru yang tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Setiap bid'ah ini adalah sesat, sahabatku semua, dan setiap kesesatan berada di dalam neraka. Jadi artinya bid'ah di sini adalah semua perkara baru di dalam perkara agama, bukan dalam perkara dunia. Oke, sahabatku semua, coba kita ulang lagi video Ustadz Abdul Somad yang menyatakan ternyata ada, menurut beliau dan ulama-ulama yang beliau sebutkan ini, yang menyatakan bid'ah hasanah. Mari kita dengarkan, teman-teman. Apakah ada bid'ah hasanah? Ada. Yang bilang ada bid'ah hasanah siapa? Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kalau ada dalilnya bid'ah hasanah, kalau tak ada dalilnya bid'ah dhalalah. Ya, seperti yang kita katakan tadi, kalau ada dalilnya, kalau ada tuntunannya, dalil dari Al-Quran, ataupun dari hadis, dari sunnah Nabi, maka ini tidak bid'ah lagi, sahabatku semua. Ini adalah perkara sunnah, kalau ada anjurannya, baik dari dalam Al-Quran ataupun dari hadis. Jadi ini bisa disebutkan sebagai perintah atau sunnah, kewajiban atau sunnah, karena ada dalilnya, jadi bukan bid'ah lagi. Kata Imam Nawawi ada, kata Imam Izzuddin bin Abdul Salam ada, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ada. Jangan bilang kata Abdul Somad. Apakah benar ada bid'ah hasanah seperti yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad tadi? Beliau menukil dari perkataan Imam Syafi'i, Imam Nawawi yang menyatakan bid'ah hasanah ini ada. Kalau benar ada bid'ah hasanah ini, seperti apakah pengertian bid'ah hasanah menurut Imam Syafi'i, Imam Nawawi, dan imam-imam lainnya yang menyatakan bahwa bid'ah hasanah ini ada? Apakah bid'ah hasanah ini sama seperti apa yang dijalankan oleh saudara-saudara kita yang berada di golongan sana, sahabatku semua? Mereka yang paling mengaku sunnah, yang paling mengaku aswaja, tetapi amalannya, teman-teman, jauh dari kata-kata sunnah. Mereka adalah pelaku bid'ah. Ketika kita nasihati, mereka menyatakan ini adalah bid'ah hasanah, melakukan tahlilan, melakukan maulidan, melakukan zikir berjamaah secara
kesurupan sampai kesurupan, bahkan ada yang sholawat sambil musikan, nari-nari. Ketika kita nasihati, mereka menyebut ini adalah bid'ah hasanah. Apakah bid'ah hasanah seperti inilah yang dimaksud oleh Imam Syafi'i atau Imam Nawawi dan imam-imam lainnya? Inilah momen ketika Habib Bahar membahas perkara bid'ah. Oke, sekarang kita tanya. Rasulullah dulu berkendara nggak? Berkendara, Rasulullah dulu berkendara. Apa kendaraan Rasulullah? Kuda, onta. Berkendara. Kita sekarang berkendara nggak? Berkendara. Berarti berkendara itu bid'ah nggak? Ya enggak. Artinya kalau beliau menyatakan berkendara itu bid'ah, berarti beliau tidak paham apa yang dimaksud dengan bid'ah itu. Jawab. Bid'ah nggak? Bid'ah nggak? Enggak. Loh, berkendara itu bid'ah nggak? Nggak Enggak. bid'ah kan? Nah, udah. Hmm. Cuma alatnya yang beda. Alat Rasulullah untuk berkendara itu kuda, keledai, onta. Nah, sekarang itu mau pergi naik, itu mau pergi haji naik onta. Yo. Siapa pula yang ada di zaman sekarang ini mau pergi naik haji pakai onta? Ya, sekarang sudah ada fasilitas yang memudahkan kita untuk naik haji, seperti adanya pesawat. Lalu ngapain kita naik onta? Jadi perkara bid'ah ini, teman-teman, tidak kita artikan semua yang tidak ada pada zaman Nabi itu adalah bid'ah. Bukan itu. Bukan itu makna bid'ah secara syar'inya, sahabatku semua. Pergi sana, naik haji pakai onta. Terus ente mau bilang pesawat bid'ah, ente mau bilang mobil bid'ah. Bunda, salah, pemikiran itu harus luas. Rasulullah berkendara, kita juga berkendara. Cuma alat untuk berkendara itu yang berbeda, sehingga tidak bisa dikatakan bid'ah. Kebanyakan orang-orang yang benci kepada dakwah salafi ini, sahabatku semua, mereka selalu melontarkan tuduhan bahwa orang-orang Wahabi itu mereka membid'ahkan mobil, membid'ahkan sepeda motor, membid'ahkan pesawat, membid'ahkan HP, handphone, segala macamnya. Itu kan perkara baru. Mereka membid'ahkan tapi mereka menggunakannya sendiri. Nah, ini kan sering kita dengarkan, sahabatku semua. Sering kita dengarkan dari orang-orang yang benci kepada salafi ini. Jadi menurut mereka, teman-teman, kita ini membid'ahkan YouTube, membid'ahkan HP, tetapi kita menggunakannya, membid'ahkan sepeda motor. Mereka sebetulnya tidak paham apa yang dimaksud dengan bid'ah. Dan apa sih sebetulnya yang dimaksud oleh Imam Syafi'i dan Imam Nawawi dengan bid'ah hasanah itu? Saya katakan bahwasanya Al-Imam Nawawi membolehkan bid'ah hasanah. Al-Imam Al-Is bin Abdissalam juga membolehkan bid'ah hasanah. Al-Imam Syafi'i juga membolehkan bid'ah hasanah. Tetapi bid'ah hasanah yang dimaksud oleh mereka, para imam, bukan yang dimaksud oleh masyarakat umum. Yang dimaksud dengan bid'ah hasanah mereka adalah sarana-sarana. Sarana-sarana. Contohnya apa? Makanya saya akan bacakan di sini perkataan Al-Is bin Abdissalam. Al-Is bin Abdissalam ini ulama besar mazhab Syafi'iyah yang dinukil perkataannya oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi sehingga mengikuti mengatakan bahwasanya bid'ah terbagi menjadi 5. Dan sebelum saya membacakan perkataan beliau, saya ingin jelaskan. Yang dimaksud dengan bid'ah hasanah oleh para ulama Syafi'iyah adalah hal-hal yang berkaitan dengan sarana, bukan ritual. Contohnya Berkaitan dengan sarana, bukan ritual, bukan dalam perkara ibadah, bukan dalam perkara amaliyah, tetapi dalam perkara sarana. mereka mengatakan di antara bid'ah hasanah, bid'ah yang wajib atau bid'ah yang mustahab, contohnya bikin jembatan, contohnya bikin pondok. Bikin pondok ada nggak di zaman Nabi? Nggak ada. Nggak ada. Tetapi di zaman sekarang dibuat pondok. Pondok itu bukan ritual ibadah, tapi pondok itu sarana untuk bisa belajar agama. Betul. Kemudian contohnya mereka mengatakan ilmu nahwu dan sorof, ilmu bahasa Arab. Di zaman Nabi tidak ada namanya ilmu nahwu dan sorof. Contohnya lagi ilmu jarah wa ta'dil. Ilmu jarah wa ta'dil adalah ilmu untuk mempelajari dan mengetahui kredibilitas para perawi hadis. Hadis diriwayatkan oleh para perawi. Kita harus tahu bagaimana kredibilitas para perawi ini. Bisa enggak diambil periwayatannya atau tidak? Di zaman Nabi ilmu ini tidak ada. Kenapa? Karena para sahabat langsung meriwayatkan hadis dari Nabi, tidak melalui perantara perawi. Di zaman sekarang butuh, karena dari sahabat sampai kepada kita banyak perawinya. Maka butuh namanya ilmu jarah wa ta'dil. Ilmu ini dinamakan dengan bid'ah yang wajib menurut sebagian ulama. Kita bilang ini yang dimaksud oleh para ulama dengan bid'ah hasanah adalah masalah sarana. Contohnya apa? Mikrofon, ini juga bid'ah. Tapi dia sarana. Contohnya mereka mengatakan bid'ah hasanah adalah pengumpulan Al-Quran. Di zaman Nabi tidak ada pengumpulan Al-Quran, tetapi Al-Quran ditulis dalam lembaran-lembaran yang terpisah-pisah. Di zaman Abu Bakar ada ide untuk mengumpulkan Al-Quran lembaran-lembaran tersebut. Dan ini disebut dengan bid'ah hasanah karena di zaman Nabi tidak ada.
Tetapi pada hakikatnya dia bukan ritual ibadah, tetapi dia sarana untuk mempelajari Al-Quran. Maka butuh lembaran-lembaran tersebut dikumpulkan. Karena yang disebut dengan bid'ah hasanah oleh sebagian ulama adalah masalah sarana-sarana, bukan ritual. Kalau ritual seperti tadi, solat raghaib, solat malam nisfu Sya'ban, tambahan wa barakatuh, mengangkat jenazah sambil berzikir, ini diingkari oleh Imam Nawawi, disebut dengan bid'ah yang mungkar. Mereka menyangka bid'ah hasanah yang dimaksud kreasi sebebas-bebasnya, padahal tidak. Yang dimaksud dengan bid'ah hasanah adalah masalah sarana dan sarana, bukan membuat ritual ibadah yang baru. Nah, itulah sahabatku semua penjelasan dari Ustadz Firanda tentang perkara bid'ah hasanah. Memang ada sahabatku semua, memang ada. Ternyata Imam Syafi'i menyatakan bid'ah hasanah, seperti Imam Nawawi juga menyatakan adanya bid'ah hasanah. Tetapi bid'ah hasanah yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Nawawi dan beberapa imam lainnya bukanlah bid'ah-bid'ah yang mereka anggap di zaman sekarang ini adalah sebuah ritual, sebuah ibadah, seperti melakukan selawat diiringi musik. Ini kan perkara ritual. Selawat diiringi musik secara berjamaah, joget-joget, maulid Nabi, membaca tahlilan, yasinan setiap malam Jumat, ditentukan hari khususnya, membawa jenazah sambil zikir keras-keras. Inilah yang dimaksud dengan bid'ah yang dilarang oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yakni perkara-perkara baru di dalam perkara agama, dalam perkara akidah, dalam perkara amaliyah, dalam perkara ibadah. Jika tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka sebaiknya ditinggalkan. Jangan dibikin kreasi-kreasi atau amalan ibadah-ibadah ataupun ritual-ritual baru yang tidak pernah ada tuntunannya dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan berdalih, oh Imam Syafi'i pernah menyatakan bahwa bid'ah hasanah itu ada. Oh Imam An-Nawawi juga pernah menyatakan bahwa bid'ah hasanah itu ada. Jadi yang dimaksud oleh Imam Syafi'i dan Imam Nawawi tadi sahabatku semua sudah jelas sekali. Yakni dalam perkara sarana seperti handphone, YouTube yang sering kita gunakan sekarang, TikTok, apalagi. Itu semuanya adalah bid'ah hasanah, perkara baru di dalam kehidupan kita, dalam perkara sarana, bukan dalam perkara ibadah, tetapi dalam perkara sarana untuk memudahkan kita beribadah kepada Allah. Okelah sahabatku semua, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Rizky Mesa Putra. Mohon maaf jika ada kesalahan dari perkataan saya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.